Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Irfazita Almahmudah dengan NIM 2503010202072 dari kelas AK704. Izin menyampaikan jawaban atas soal UTS analisis laporan keuangan berbasis IT dengan dosen Ibu Bunga Anisa Hararet. Pokok bahasan yang akan saya bahas pada kali ini yang pertama adalah apa saja hal yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana cara menganalisis laporan keuangan. Dan yang ketiga, rasio apa saja yang ada dalam analisis laporan keuangan. Kita bahas satu persatu dengan tujuan untuk memahami konsep dasar analisis laporan keuangan, memahami langkah-langkah dalam menganalisis laporan keuangan, dan memahami rasio apa saja yang digunakan untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Yang pertama, memahami konsep dasar analisis laporan keuangan. Di sini, laporan keuangan itu sendiri merupakan laporan yang menginformasikan semua aktivitas bisnis yang dilakukan, baik kegiatan investasi dan pendanaan maupun kegiatan operasional untuk suatu periode tertentu. Sedangkan analisis laporan keuangan adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengolah informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan agar dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan secara objektif. Intinya, mengidentifikasi, menilai, mengolah, dan membandingkan informasi dari laporan keuangan itu tersendiri. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah menilai manajemen pada tahun berjalan untuk mengetahui perubahan posisi laporan keuangan perusahaan pada periode tertentu, menjadi sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis suatu perusahaan, menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan, untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, baik dengan perusahaan lain ataupun dengan kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya. Jenis laporan jenis laporan keuangan yang dibahas dalam analisis laporan keuangan ada neraca, yang merupakan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi yang memuat informasi pendapatan, beban, laba atau rugi, laporan arus kas yang memuat informasi aliran kas, investasi dan pendanaan, laporan perubahan ekuitas yang berisi informasi perubahan modal perusahaan, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi tambahan atas laporan keuangan tersebut. Metode analisis laporan keuangan atau cara yang digunakan untuk membaca dan menilai laporan keuangan. Yang pertama adalah analisis horizontal. Analisis horizontal digunakan untuk membandingkan laporan keuangan antar periode, sehingga kita dapat melihat apakah perusahaan mengalami pertumbuhan atau penurunan. Yang kedua, analisis vertikal, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat komposisi laporan keuangan dalam bentuk persentase. Yang ketiga, analisis tren, analisis yang digunakan untuk melihat perkembangan jangka panjang suatu perusahaan. Yang keempat, analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan dengan penghitungan tertentu. Yang kelima ada analisis benchmarking atau cross-sectional analysis untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri atau pesaing.
Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara untuk menganalisis laporan keuangan. Tahapan yang dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan yang pertama adalah mengumpulkan dan memahami laporan keuangan dengan mempelajari neraca, laba rugi, arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta memahami konteks bisnis dan industri perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis awal dengan meninjau informasi dasar untuk memperoleh gambaran umum, meliputi tren penjualan dan laba, perusahaan aset dan kewajiban, posisi kas, serta kebijakan akuntansi. Yang ketiga, menentukan metode analisis. Metode apa yang akan digunakan dalam analisis laporan keuangan ini? Apakah metode analisis horizontal, vertikal, tren, rasio keuangan, atau benchmarking, atau menggunakan gabungan dari analisis-analisis dari metode analisis tersebut. Yang keempat, menghitungkan rasio keuangan. Menghitung dan menginterpretasikan rasio untuk menilai berbagai aspek perusahaan, meliputi rasio likuiditas yang untuk mengukur kemampuan perusahaan jangka pendek, solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka panjang, profitabilitas untuk apakah perusahaan menghasilkan laba, dan aktivitas dari penjualan. Dan yang kelima, membandingkan dengan industri pesaing atau cross-sectional analysis atau benchmarking analysis untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri dan pesaing. Ini biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan itu lebih bagus, lebih buruk, atau sama dengan perusahaan pesaingnya. Dan yang terakhir adalah menyusun kesimpulan. Hasil analisis dirangkum dalam bentuk kondisi keuangan saat ini, perkembangan antar periode, posisi dibandingkan dengan industri, dan rekomendasi keputusan. Pada bahasan yang ketiga adalah rasio apa saja yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Umumnya, rasio yang digunakan ada empat. Yang pertama, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktivitas lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Jenis dalam rasio likuiditas ini ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar menggunakan aktiva lancar. Rumusnya aset lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua, quick ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Jadi persediaan itu dikeluarkan dulu dari aset lancar. Rumusnya, aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Dan yang ketiga adalah cash ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan kas dan setara kas. Dihitung dengan cara membandingkan kas dibagi dengan utang lancar. Yang kedua, rasio solvabilitas, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Jenis dalam rasio ini ada debt to equity ratio, debt to asset ratio, dan times interest earned. Yang pertama, debt to equity ratio atau DER menunjukkan proporsi aset yang dibiayai utang. Yang kedua, debt to asset ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga tahunan dari laba sebelum bunga dan pajak. Yang ketiga adalah times interest earned atau mengukur perbandingan pendanaan dari utang dan dari modal sendiri.
diukur dengan rumus laba operasi dibagi dengan beban bunga. Yang terakhir adalah rasio aktivitas atau turnover. Adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan mampu mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Apakah jumlah setiap aset terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah? Dalam rasio aktivitas ini terdapat tiga jenis. Yang pertama adalah fixed asset turnover ratio, total asset turnover ratio, dan inventory turnover ratio. Yang pertama, fixed asset turnover ratio, yaitu rasio yang mengukur efektivitas aset tetap untuk menciptakan penjualan. Itu dihitung dengan rumus penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Yang kedua, total asset turnover itu mengukur kemampuan seluruh aset untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya penjualan dibagi dengan total aset atau aktiva. Dan yang tiga adalah inventory turnover ratio. Adalah rasio untuk mengukur kecepatan perputaran persediaan. Dihitung dengan rumus penjualan dibagi dengan persediaan. Yang keempat adalah rasio profitabilitas, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan, aset, atau modal yang digunakan. Jenis dalam rasio ini ada net profit margin, gross profit margin, dan basic earning power. Yang pertama, net profit margin adalah rasio yang mengukur persentase laba bersih dari setiap penjualan dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan. Gross profit margin yaitu mengukur laba kotor yang dihasilkan dari penjualan dengan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang ketiga, basic earning power yaitu rasio untuk mengukur kemampuan aset menghasilkan laba sebelum dikurangi bunga dan pajak. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah yang pertama, analisis laporan keuangan membantu menilai kondisi dan kinerja suatu perusahaan secara menyeluruh. Metode yang kedua, metode dan rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas perusahaan. Dan yang terakhir, hasil analisis laporan keuangan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan manajemen, investor, maupun kreditor. Sekian pembahasan dari saya. Apabila masih ada kurangnya, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.